dia ke tempat baju-baju nih, Mbak. Ini punya dia, Mbak, usaha dia. Udah punya usaha baju-baju. Oh. Ini kirim menuju ke sebuah toko baju dan kita kaget. Gue tanya sama Mbak Yulia pun nggak tahu toko baju itu. Niki tunggu. Nah, aku ingat. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, Niki. Nanya apa lagi sih? Bentar. Pak, gini lah, Kak, sabar dulu. Ini kan kita mau nanya sebentar. Iya, aku mau nanya baik-baik sama Apa kamu. lagi? Itu ada anak kecil itu anaknya. Memang bener anak kamu? Kan sih nanya-nanya. Kan tadi mama udah bilang kalau itu anak aku. Nggak mungkin. Kamu kan belum nikah. Nggak mungkin. Masa kamu punya anak? Ya bodo amat mau aku udah nikah apa belum? Pasti kamu nyembunyiin sesuatu kan? Kamu tahu kan di mana Mas Dani sekarang? Mbak, coba sabar dulu dong. Ini kenapa sih? Ini kan masih, jangan bilang masih saudara ini. Kenapa harus marah seperti itu? Mbak kan adik iparnya. Kita bujuk di situ, kita kasih penjelasan baik-baik. Ternyata adiknya nggak bisa disentuh juga. Jadi udah malu-maluin keluarga, Mas. Malu-maluin apa, Maksudnya apa sih? Emang dia Maksud kamu ngapain? Mbak sekarang gini, Mbak tahu kan kalau Mas Dani ini sebenarnya nggak keluar kota. Mbak tadi bilang ke Cibubur. Terus nggak pulang kenapa alasannya? Ya saya mana tahu, Mas. Itu kan bukan urusan saya. Lagian kamu istrinya kenapa nggak tahu? Enggak. Kamu kan adeknya. Pasti kamu lebih tahu lah. Pasti kamu tahu Mas Dani sekarang ada di mana. Lah kamu cari aja tahu sendiri. Udah dicari, Mbak, nggak ada. Enggak, saya udah nyari kemana-mana. Di telepon nggak bisa. Di telepon Dia nggak pulang, Mbak, diangkat. ke rumahnya. Harusnya Mas Dani tahu dong istrinya lagi ada di Jakarta sekarang. Iya, soalnya saya sekarang ini lagi nyari tante juga. Soalnya sebulan ini nggak ada kabar tantenya. Ya tuh, terus itu urusan aku ya. Enggak, kamu kasih tahu aja di mana sekarang Mas Dani berada. Mbak, Sekarang ini di kan mana Mas Dani? Kita tanya sama Niki, tahu nggak tantenya di mana? Tantenya ini juga nggak ada kabar, menghilang sama sekali, coba. Tinggal pulang. Mbak. Niki, Mbak, sabar dulu, Mbak. kamu harus kasih tahu di mana sekarang Mas Dani. Pasti kamu tahu Cari Mas tahu Dani aja sekarang. sendiri. Ngapain nanya-nanya? Mbak, Tunggu sebentar dong, Mbak. Tunggu, bentar dong. Mbak, ini kan Kamu adiknya, jawab Mbak. aja Jangan deh. maluin gua aja sih. Kamu jawab aja deh, kamu nggak usah kasar begitu. Kamu Mbak, bilang aja ini- sekarang Mas Dani ada di mana. Jawab, kenapa? Mbak, ini Kenapa kita, kalau nggak mau jawab? kita berusaha nanya baik-baik loh. Tapi Mbak yang nyolot di sini akhirnya Ini kita... ganggu, Udah Mas. bilang aja, kamu bilang aja sekarang Mas Dani ada di mana sekarang? Oke, Di mana, Mbak? Mbak ini kasih kan tahu sekarang ya. Di mana? Mas Dani ada di Cibubur. Akhirnya Mbak Niki ini mungkin iba kasihan sama Mbak Yulia. Akhirnya dia bilang, coba cari di daerah Cibubur. Rumahnya Mama. Di Cibubur. Tahu kan? Tahu kan? Cari sendiri. Di Cibubur ngapain dia di Cibubur? Ya nggak tahu. Oh, nggak dia nggak pulang ke rumah? Ya saya mana tahu, Mas. Loh, Mbak ada masalah sama Mas Dani? Enggak, saya nggak ada masalah apa-apa sama suami Mendingan saya. pulang sekarang pulang. Ya ampun, kok bisa suaminya nggak tahu juga kalau Mbak? Saya nggak, Mbak, Mbak, udah. kalau tantenya di mana? Jangan Nggak tahu, saya nggak tahu. Tantenya Saya di nggak tahu, mana? mendingan pulang. Tantenya di mana? Mbak ini enggak, ini tante. Niki pasti kamu tahu sesuatu, Niki. Kok Mbak Yulia nggak pernah cerita Dani ada rumah Cibubur? Dia bilang dia juga nggak tahu, saya juga baru tahu, Mas. Gimana sih, Mbak? Maksudnya hubungannya kok separah ini sih? Oh, Mas. Mbak juga nikah itu sebenarnya ketemunya berapa hari selama seminggu? Ketemu mungkin ada berapa bulan sekali sama Hah? suami saya karena saya sibuk. Berapa bulan sekali? Ya Nah, Allah. terus mau mana bisa jadi pernikahan? Tapi berapa bulan setelah itu komunikasinya gimana? Intens nggak? Ya kita masih suka teleponan. Cuman kan kita jarang ketemu karena sama-sama sibuk. Saya di Lampung, dia di Jakarta. Jadi kita nggak pernah ketemu. Astagfirullahaladzim, ya nggak mungkin rumah tangga bahagia Mbak kalau kayak begini, Mbak Enggak. ketemu aja jarang. Sekarang saya yang bikin nggak ngerti kenapa dia ada di Cibubur. Nah ini Mbak coba pikir deh, ini suaminya Mbak alasan pergi keluar kota tapi ternyata enggak. Dan sekarang malah nginepnya di Cibubur, nggak pulang ke rumah. Ini ya, Saya astagfirullahaladzim. nggak ngerti Mas, makanya saya bingung. Saya itu mau nyari tante saya. Tante saya belum ketemu, ada lagi masalah sama suami. Ya makanya Mbak ini fokus dulu, mau nyari yang mana nih, suami atau tante? Yang terpenting dulu deh Mbak, mending suami dulu deh. Saya mau nyari tante saya terus. Nah terus suaminya kayak begini, Mbak biarin. Tapi saya juga mau nanyain masalah tas itu ke suami saya. Saya mau ketemu suami saya. Nggak mending fokus dulu ke suami deh. Kalau udah suami tahu di mana tantenya, sekalian nanti ke tantenya, ya. Ya udah kita ke Cibubur dulu ya, ke suami dulu ya, kalau gitu ya, fokus ya.
Tim akhirnya coba cross check, tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, tanya RT RW-nya, kelurahannya, tim menuju ke sana. Nah, kita nunggu kabar dari tim untuk kebenarannya dan tim bilang memang benar. Ada alamat itu, RT RW-nya, kelurahannya juga benar. Kita menuju ke sana. Jadi ini rumah siapa Mbak? Rumah mertua? Iya, rumah mertua berarti. Oh, ada. Iya, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa lagi sih ini? Apa-apaan ini ya? Ampun. Apa ini? Turun. Nak. Aduh, ini ngapain ini ya? Bapak mau ngapain? Enggak. Ya, jadi. Jangan kira-kira. Mbak. Ini apa? Saya katakan mereka ini tahu dan kita dibuntutin ini kayaknya. Begitu sampai perumahannya kita dihadang di situ, dihajar sama mereka. Itu mobil suami saya yang udah. Kan kita langsung teriak, itu Mas Dani, Mas, itu mobilnya Mas, saya ingat plat nomornya Mas, itu Mas Dani Mas. Ayo, teriak. Cepetan. Mas Dani. Mobil. Kok yakin itu? Iya, itu mobilnya Mas Dani. Ayo, cepet. Untuk tim kita gue suruh untuk mengejar mobil itu, cepat buruan kejar mobil itu. Sana. Ayo cepat. Mencuri mobil. Ayo sambil kamu. Itu kejar cepetan suami saya, itu cepetan Mas. Iya. Bener mobilnya itu. Iya benar. Sepanjang perjalanan kita ikutin, kita buntutin. Tadinya mau kita potong, tiba-tiba mobil ini masuk ke sebuah gang. Masuk ke sebuah perkampungan, tiba-tiba mobil ini menghilang. Mana dia, Mas? Gimana dong, Mas Dani? Pak, coba maju ke depan, Pak. Kita berhenti, Pak. Ya, plat nomornya masih ingat nggak? Dicek sama kameramen, ada plat nomornya RIC belakangnya. Nah, ini mungkin. Ini mobilnya, ayo kita cari mobilnya. Dia pasti ada di sekitar sini. Mana? Oh iya. Apa tuntas ya? Ayo, Bapak. Ada sebuah mobil yang sudah ditutupin pakai penutup mobil. Nah, kelihatan di situ plat nomornya sedikit. Tanya sini. Coba bener ini nggak? Iya benar ini mobilnya. Ini mobil suami Mbak. Akhirnya kita tanya sama masyarakat di situ, bener nggak ini mobilnya Pak Dani? Ibu, permisi, Bu. Nah, yang punya mobil ini rumahnya mana, Ibu ya? Pak. Hah? Ujung sana. Yang mana ini? Sampai sini persis. Iya, barusan datang. Ini barusan datang, mobil ini barusan datang ya? Makasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Dan ternyata masyarakat bilang, bener Mas, itu mobilnya Pak Dani. Baru saja saya tadi datang. Assalamualaikum, Mas Dani. Mas Dani. Mas Dani. Sini, keluar kamu sini. Mas, selesaiin dulu masalahnya, Mas. Apaan sih kamu ini? Benar. Mas Dani suaminya klien kita Yulia. Di situ Yulia nangis. Di situ Yulia marah. Apa-apaan aku minta penjelasan sama kamu. Kamu kemana aja selama ini aku cari-cari kamu, tapi kamu gak ada kabar. Kemana aja kamu? Aku minta penjelasan kamu, Mas. Dia ketakutan, dia panik, dan pas kita ngeliat ke dalam, ada sepatu cewek di rumah itu. Yul, saya di sini sendiri, Yul. Enggak mungkin kamu sendiri di sini, enggak mungkin. Itu sepatu siapa? Enggak mungkin kamu di sini sendiri. Dengerin, aku di Aku sini nggak sendiri, percaya. Yul. Enggak, aku nggak Aku percaya. sayang sama kamu, Yul. Buktinya kamu nggak ada kabar
Klien kita ngotot masuk ke dalam, di situ dia dobrak satu persatu pintunya dan ternyata Yul, udah Yul. Aku nggak percaya, Mas. Aku nggak percaya. Yul, jangan Yul. Udah, Mas, biarin dia masuk. Yul, ayo. Mas, apa nih? Ayo cari, udah. Ada siapa di dalam? diam dong, diam. Astagfirullahaladzim. Siapa mau ngap? Siapa ini? Jelasin, Juli. Hah? Astagfirullahaladzim, tante. Juli bisa apa tante kayak gini? Apa coba yang mereka lakukan? Di rumah berdua, laki-laki dan perempuan, apa coba yang mereka lakukan? Tante benar-benar jahat ya sama aku. Yuli dengerin tante. Yuli tante. Enggak. Aku tuh dikejar-kejar orang, Tante. Sama preman, sama semua orang. Nagih utang sama aku. Tapi apa Tante yang buat kayak gitu? Aku udah percaya semuanya sama Tante, tapi Tante kayak gitu. Hah? Selama ini udah dikasih kerjaan Tante Siska ini. Selama ini Tante Siska dikasih jabatan sebagai bagian keuangan. Tapi ternyata Tante jahat. Enggak nyangka, aku nggak nyangka Tante kayak begini. Aku nggak nyangka Tante kayak begini. Salah Yuli tante. Tante, tunggu. Kamu harus tanggung jawab. Uang semuanya di mana? Utang-utang banyak gara-gara kamu. Iya Yuli, maafin Kamu harus tanggung jawab semuanya. Saya jadi kejar-kejar orang sama gara-gara kamu. Iya maafin tante Yuli. Udah, nggak bisa jelasin Yul. Yul, saya bisa jelasin. Apa jelasin apa? Apa jelasin apa? Nikah siri. Nikah siri. ya inilah ya, contoh orang-orang yang tidak amanah seperti Tante Siska, ya, Mas Dhani, ya, ibunya dan juga adiknya namanya Niki. Ini contoh orang-orang yang tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Mereka sendirilah yang membohongi kepercayaan, mendustai kepercayaan, mendustai kejujuran. Jahat banget kamu bohongin aku, Mas. Tante juga jahat banget bohongin aku. Apa jangan-jangan anak yang di rumah itu anak kamu ya? Maafin aku Yul. Apa? Sebenarnya itu anak saya sama Siska. Astagfirullahaladzim. Karena kamu tidak bisa memberikan keturunan sama saya. Astagfirullahaladzim. Nah inilah, mungkin Mas Dhani selama ini nggak sabar, nggak kuat untuk menerima cobaan dari Allah SWT. Baru nggak dikasih anak selama 5 tahun, dia udah bingung. Ya, jangan lupa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa kita raih dengan mengamalkan agama secara sempurna. Ya, akhirnya apa? Nggak karuan semuanya dan hancur semuanya. Jangan lupa ya, ikutin sunnah Rasulullah SAW, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya insya Allah akan kita bisa raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.